Setiap penegakan hukum yang kami lakukan tentunya selalu berbasis pada fakta hukum yang diperoleh dari proses penyidikan. Tadi kami sudah sampaikan bahwa proses penyerahan kepada Puspom sudah kami lakukan, dan sampai dengan proses penyerahan kami belum menemukan adanya keterlibatan dari sipil sampai dengan proses penyerahan. Komisi 3 DPR mengkritik pelimpahan kasus penyiraman air keras Andri Yunus ini kepada Puspom TNI. DPR menyebut Presiden Prabowo telah meminta agar polisi dan TNI bersama-sama mengusut kasus ini. DPR mengingatkan penyelidikan sepihak kasus penyiraman air keras Andri Yunus oleh TNI bisa menjadi presiden buruk jika prosesnya tidak transparan dan sanksi yang diberikan tidak sesuai. Menjadi lemah, terjadi perlambatan penanganan kasus, dan bahkan mungkin pada waktunya ketika penegakan hukum dilakukan dengan pendekatan yang amat sangat rendah. Misalnya dipecat saja, kemudian tidak diikutkan dengan peradilan umum dan seterusnya. Pihak kepolisian telah melimpahkan kasus ini kepada otoritas militer, Puspom militer. Kami ingin dapat gambaran jelas atas dasar apa ini dilimpahkan. Padahal Pak Presiden telah menyatakan dengan sangat tegas dan memberikan penugasan tidak saja kepada TNI tapi juga kepada Polri. Saudara, polisi kini sudah menyerahkan proses hukum kasus penyiraman air keras Andri Yunus ini ke Puspom TNI. Lalu bagaimana pengawasan terhadap proses hukum kasus ini? Kita bahas bersama dengan Hasbiallah Ilyas, anggota Komisi 3 DPR dari fraksi PKB, dan juga Indria Fernida, kuasa hukum Andri Yunus. Selamat petang semuanya, salam sehat. Selamat sore. Oke, saya ke Mbak Indria dulu nih. Dalam rapat tadi, kuasa hukum nampaknya keberatan begitu. Kasusnya ini diserahkan ke Puspom TNI. Pertanyaannya, apa yang menjadi kekhawatiran dari tim kuasa hukum terhadap proses hukum yang berlangsung di Puspom TNI? Ya, pertama-tama kami sebenarnya merasa kecewa ya, karena upaya yang dilakukan oleh kepolisian sangat terburu-buru, tanpa melalui proses hukum yang cukup panjang, tanpa melalui proses penyelidikan yang menyeluruh, tiba-tiba sudah menyerahkan kepada Puspom TNI. Padahal sejak awal kami meyakini ini adalah operasi intelijen, ini dilakukan oleh militer untuk sebuah tindak pidana umum. Gitu. Nah, dalam konteks ini, maka kemudian yang harus diberlakukan adalah peradilan umum. Aparat militer atau anggota BAIS yang diduga melakukan tindak kejahatan ini tidak melakukan fungsinya dalam kerja-kerja militer, sehingga yang harus dipertanggungjawabkan adalah tindak pidananya, sehingga kami mendorong ini ke proses peradilan umum. Oke, dari Komisi 3 DPR sendiri, Mas Hasbiallah, seperti apa nantinya, terutama bentuk pengawasannya, karena agar peradilan militer ini tentu bisa transparan? Kita melihat, makasih Mas. Kita melihat tadi hasil rapat dengan kawan-kawan dari Kontras dan juga dari kepolisian Polda Metro Jaya yang diwakili oleh Pak Iman, jelas bahwa ini sudah dikembalikan ke Puspom TNI. Dan kita melihat ke depan
dan prosesnya ini kan masih panjang menurut saya. Ini baru tahapan awal dan Komisi 3 terus mengawal ini sampai selesai kasus ini, karena menurut saya ini kasus sangat biadab yang sampai mencederai anak bangsa, dan ini anak muda yang potensial, tunas-tunas bangsa yang penerus kita ke depan. Seharusnya yang seperti ini, kritikan apapun itu kita anggap sebagai masukan, bukan dipakai dengan cara-cara seperti itu. Dari Komisi 3 DPR sendiri sudah dapat informasi terbaru terkait dengan update proses pengusutan dari kasus ini? Oh iya, kita nanti dari dua belah pihak, dari kepolisian juga akan diberikan semua data-datanya ke Komisi 3, termasuk dari Kontras. Kontras tadi sudah menyampaikan di dalam rapat itu akan memberikan semua informasi yang Kontras ketahui, termasuk menurut polisi, kepolisian tadi ada sekitar 4 orang yang terlibat, bahkan menurut Kontras 16 orang. Nah ini yang kita lihat dan kita dalami dan kita terus awasi bagaimana jalannya proses ini gitu. Baik, saya ke Mbak Indria. Tadi disampaikan bahwa sebenarnya Kontras sendiri ataupun tim Anda sendiri menduga bahwa sebenarnya ini bukan tindakan kriminal biasa. Ada operasi intelijen yang sistematis di sana. Sebenarnya bukti atau pola yang kuat seperti apa sehingga tim Kontras ini ataupun tim kuasa hukum ini menyatakan hal tersebut? Ya, pertama penggunaan air keras ya. Menggunakan air keras sebagai alat serangan itu menunjukkan tindakan yang berbahaya dan berpotensi mematikan. Dan tentu saja itu tidak bisa dilakukan secara sendiri. Dia pasti dilakukan secara bersama-sama, memerlukan proses terlebih dahulu, baik dari memperoleh bahan kimianya, menyimpannya, membawa ke lokasi kejadian. Sehingga kemudian ini bukan reaksi spontan, ini ada sesuatu yang direncanakan secara sistematis. Selain itu, pelaku juga secara sistematis melakukan penyerangan pada situasi di mana korban dalam posisi yang bisa dikatakan tidak pada waktu yang, karena malam hari ya, jadi sebenarnya itu ditargetkan untuk dilakukan secara sembunyi-sembunyi, dan menggunakan air keras itu sebenarnya adalah percobaan pembunuhan. Jadi ini bukan sekedar penganiayaan biasa. Nah, buat kami ketika ini terjadi dan kami melihat pengalaman sebelumnya, ada pihak-pihak yang memang melakukan upaya yang sistematis, maka kemudian kami anggap ini adalah sebuah operasi intelijen, sehingga tidak mungkin ini diselesaikan secara peradilan militer, sebagaimana ini yang didorong oleh Puspom TNI, gitu ya. Sehingga kemudian kalau kita mau mendorong ini untuk mengungkap sampai ke akar-akarnya, sebagaimana Presiden sampaikan kepada kami bahwa peradilan sipil menjadi urgent, tapi juga perlu ada pengawasan dari tim gabungan pencari fakta independen. Kita punya pengalaman sebelumnya, ada banyak sekali tim gabungan pencari fakta, dan dia sangat independen, dia bisa sangat kredibel, sehingga kemudian dia tidak perlu tersandera dengan situasi antara polisi dan militer gitu. Karena keduanya sebenarnya ada dalam ruang yang memperebutkan perkara saat ini. Sehingga akhirnya Kontras juga mendesak agar pengusutan ini tidak hanya berhenti ataupun selesai pada aktor pelakunya saja, tapi juga aktor intelektual, betul begitu? Betul, kami menolak ini dibawa dalam proses peradilan militer dilakukan oleh Puspom TNI. Kami mendorong kepolisian untuk terus bekerja, menyelidiki secara menyeluruh. Karena sekali lagi ini adalah tindak pidana umum, ini bukan tindak pidana militer. Sehingga militer yang melakukan tindak pidana umum harus dibawa ke pengadilan sipil, bukan pengadilan militer. Kalau dari Kontras sendiri melihatnya seperti apa, Mbak? Ini kan waktunya juga cukup lama. Kenapa akhirnya aktor intelektualnya ini belum ada tanda-tanda siapa sebenarnya ataupun belum diungkapkan ke publik? Ya, ini karena ini bentuknya operasi intelijen, sudah pasti tidak mudah untuk membuka. Apalagi kita tahu bahwa intelijen adalah institusi yang tertutup. Sekali lagi pengalaman kami mendampingi kasus Cak Munir pada saat itu, yang pelakunya juga adalah intelijen, kita punya banyak sekali kesulitan. Itu juga yang mendorong kami bilang bahwa tidak cukup kepolisian, tidak cukup militer, harus ada langkah yang lebih advance gitu ya. Nah,
ya itu juga sebenarnya mendorong proses yang lebih akuntabel, proses yang lebih terbuka, transparan, dan sekali lagi yang paling penting adalah memberikan rasa keadilan buat korban, buat Andri. Buat kami sebenarnya apa yang terjadi pada Andri, kepada anak muda yang berani, ya, itu sebenarnya ancaman bukan sekedar buat Andri, bukan sekedar buat kontras, tapi buat demokrasi ini. Alangkah menyedihkan negeri ini yang katanya sudah dalam masa reformasi, sudah dalam mendorong proses demokratisasi, tapi penyempitan ruang sipil semakin kuat, bahkan kemudian melakukan tindakan yang luar biasa di masa ini. Oke, saya ke Mas Hasbiallah. Jika ada kekhawatiran dari kontras tim kuasa hukumnya kalau seandainya kasus ini dialihkan ke peradilan militer, bagaimana akhirnya DPR bisa memastikan bahwa pengungkapan kasus ini berjalan transparan, tidak hanya sampai ke pelaku, tapi juga sampai ke otak di balik tindakan ini? Oh iya, ini kita menurut saya kita tidak usah membicarakan dulu soal itu tahap kedua, apa nanti di pengadilan sipil atau di pengadilan militer, kita lihat nanti itu tahap kedua. Yang terpenting prosesnya ini berjalan sampai tuntas, sampai ke akar-akarnya ini harus ditemukan, dan penyebabnya juga kita harus mencari penyebabnya apa sampai terjadi seperti ini. Karena menurut saya ini tadi dari hasil rapat, walaupun sudah 3 kali rapat ya dengan di Komisi 3 membahas tentang hal ini, tapi ini kan masih tahap permulaan. Kita akan terus mencari pengembangannya. Baik, kita nantikan seperti apa ya proses hukum yang saat ini tengah berlangsung terkait dengan kasus ini. Terima kasih Mas Hasbiallah.